saya Winda Felta dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang pengertian deployment dan tujuan dari deployment. Langsung saja, deployment adalah proses menjalin, mengkonfigurasi dan mengaktifkan aplikasi tertentu di URL dasar di sebuah server atau cluster. Tujuan dari deployment yaitu penyebar dari perangkat lunak dan pengembangan web pada dasarnya bertujuan untuk mendorong perubahan atau update dari suatu lingkungan penerapan lainnya. Selanjutnya yaitu proses-proses development. Pada proses ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap preparation atau persiapan, yang kedua yaitu testing atau pengujian, dan yang ketiga adalah deployment itu sendiri atau penyebaran. Di mana dalam tahap persiapan atau preparation, developer atau pengembang harus mengumpulkan semua kode yang akan disebarkan bersama dengan pustaka atau library lainnya seperti file konfigurasi atau sumber daya yang diperlukan untuk agar aplikasi berfungsi. Pengembang juga harus memverifikasi bahwa server host dikonfigurasikan dengan benar dan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah testing atau proses pengujian. Sebelum pembaruan dapat dipost ke lingkungan live, update atau pembaruan diterapkan ke server pengujian tempat pembaruan, dapat dikenakan serangkaian pengujian otomatis yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Selanjutnya, pengembang harus meninjau hasil dan memperbaiki bug atau error atau kesalahan apapun sebelum diterapkan pembaharuan ke live environment. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap deployment. Nah, setelah proses yang terakhir, setelah proses pengujian, maka yang terakhir adalah penyebarannya. Setelah diuji, kemudian pembaruan tersebut bisa diterapkan ke lingkungan live. Dan langkah yang terakhir dalam improvement itu sendiri yaitu adalah memeriksa bug atau kesalahan yang terjadi pada server secara langsung untuk memastikan user experience atau UX, pengalaman pelanggan terbaik bagi pengguna yang berinteraksi dengan pembaruan baru. Perkenalkan, nama saya Margareta Megi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis deploy atau deployment. Pertama yaitu metadata deployment. Jenis deploy yang pertama ini yaitu penyebaran data met atau metadata deployment. Data met yaitu data yang mencakup perubahan pada kode, lembar gaya, file, dan lain-lainnya. Kemudian jenis yang kedua yaitu content deployment. Jenis deploy yang kedua ini yaitu penyebaran konten atau content deployment. Konten sama halnya dengan teks, gambar, dan video yang ditangani secara berbeda selama proses deploy. Oleh karena itu, kita akan sering melihat bahwa deployment membuat penyebaran konten yang dapat diakses oleh editor konten dan tidak hanya untuk para pengembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Makuri dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang macam-macam langkah deployment dan serta metodenya. DevOps atau Development Operation secara khusus menekankan penggunaan otomatisasi untuk menyederhanakan proses deploy perangkat lunak. DevOps biasanya menggabungkan framework atau kerangka kerja yang dikenal sebagai Continuous Integration atau CI, di mana kode baru diintegrasikan ke dalam repository bersama oleh tim kerja secara teratur. Terkadang bahkan beberapa kali per hari. Kode yang baru terintegrasi dapat diuji melalui proses pembuatan otomatis untuk mendukung deteksi dan penghapusan bug awal.
Berkenaan dengan framework atau kerangka kerja DevOps, ada 7 langkah dalam pengembangan terkait deploy dan deployment, yaitu yang pertama coding atau pengodean, building pembangunan, testing pengujian, planning pengemasan, release konfigurasi, dan monitoring. Hal tersebut akan membantu memastikan bahwa ketika tahap release, aplikasi hanya berisi kode kualitas dengan sedikit atau tanpa kesalahan atau error. Sedangkan continuous deployment atau CD menjelaskan strategi rilis perangkat lunak, di mana kode baru harus melewati serangkaian automatic testing atau pengujian otomatis sebelum secara otomatis dirilis oleh lingkaran produksi tempat user atau pengguna dapat berinteraksi dengannya. Penerapan berkelanjutan dapat bekerja sangat baik untuk software development yang telah banyak berinvestasi ke dalam pengujian otomatis yang membantu memastikan kode baru harus siap produksi saat sedang dikembangkan. Integrasi yang rutin dari kode baru untuk pengujian otomatis sangat penting untuk penerapan berkelanjutan yang efektif. Developer yang menggunakan strategi CD juga bergantung pada pemantauan real time atau waktu nyata untuk membantu mendeteksi kinerja dan masalah operasional setelah kode diterapkan ke lingkungan langsung. DevOps pada dasarnya merupakan metodologi dan serangkaian praktik terbaik untuk pengembangan perangkat lunak yang tujuannya adalah mempersingkat waktu delivery atau pengiriman untuk pembaruan perangkat lunak baru dengan tahap menjaga kualitas yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 4 manfaat dalam melakukan deploy atau deployment. Terdapat 4 manfaat. Yang pertama yaitu penghematan waktu. Menerapkan tahapan deploy pada perangkat lunak dapat dilakukan dalam beberapa jam dan proses pemasangan atau instalasi juga menjadi lebih cepat. Yang kedua yaitu keamanan yang ditingkatkan. Deployment dapat mengonfigurasi role atau peran izin untuk memberikan kontrol yang lebih baik atas kelompok komputer yang sensitif. Yang ketiga yaitu memantau user atau pengguna. Anda dapat memperoleh wawasan tentang aktivitas pengguna di sekitar perangkat lunak dengan mudah menggunakan deployment pada software atau aplikasi. Yang keempat yaitu pembaruan yang lebih mudah dan efektif. Melalui deploy atau deployment, update atau pembaruan yang akurat, perangkat lunak, tugas maintenance dan uninstaller dapat ditargetkan secara otomatis, dan perangkat komputer dapat dipantau untuk masalah yang mungkin terjadi secara real time. Demikianlah 4 manfaat yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.